Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dandi Irawan, mahasiswa Universitas Ibrahimi, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal bisnis yang saya buat, tentang bisnis yang ingin saya dirikan di rumah saya, di dekat rumah saya, yaitu tepatnya di Sempol Rajikan Bondowoso. Yang melatar belakangi dari saya membuat bisnis ini, yaitu pertama, tambah berkembangnya dunia elektronik saat ini. Jadi manusia itu berbondong-bondong untuk membeli alat elektronik seperti komputer, laptop, HP, tablet, printer, dan lain sebagainya. Komputer dan laptop tidak asing di telinga kita, karena mungkin setiap hari kita sudah mendengar yang namanya laptop, mendengar yang namanya komputer. Jadi mungkin tidak asing, apalagi di dunia kepemerintahan, di dunia pendidikan, di dunia usaha. Sekarang di usaha manapun, di dunia pendidikan manapun, pasti ada yang namanya komputer atau laptop. Kecuali di usaha pedagang kerupuk, mungkin tidak ada laptop atau komputer di sana. Karena kerupuk itu cuma butuh kompor, wajan, minyak goreng, dan lain sebagainya. Berbicara alat elektronik, sering kita ketahui bahwa elektronik itu tidak semuanya itu selalu sehat, tidak keseluruhan itu selalu normal. Jadi di dalam komputer itu pasti ada perangkat yang harus diperbaharui, atau meskipun tidak harus diperbaharui, kita harus perawatan, maintenance. Jadi dari itu kita ambil kesimpulan bahwa patut kiranya kita bisa membangun suatu usaha yang dimana bisa mengatasi hal-hal tersebut, yaitu dimana ketika orang ingin memperbaiki komputer, kita bisa mengatasi. Ketika orang-orang ingin mengganti hardware yang rusak, kita bisa mengatasi. Yang lebih utama dalam jual beli komputer atau laptop, printer bekas. Jadi apa namanya ya, kan orang kadang mempunyai budget yang sedikit. Orang mempunyai budget yang sedikit, tapi keinginan untuk membeli komputer dan laptop itu ada. Nah, solusinya kita kasih solusi, yaitu membeli komputer dan laptop, printer bekas dengan kualitas, dengan harga bersahabat dan berkualitas tentunya. Kemudian untuk rumusan masalahnya, gimana kalau kita itu membangun sebuah usaha yang dimana usaha itu bisa menangani servis komputer, reparasi komputer, ganti hardware, kemudian maintenance-nya, dan membeli atau jual beli laptop, komputer, dan printer second. Itu dari rumusan masalah yang saya paparkan. Tujuan usaha ini ya, tujuannya itu yang pertama itu tidak mengecewakan pelanggan. Kenapa? Ketika sudah pelanggan kecewa, itu akan ngomong ke orang-orang yang lain, merembet di usaha ini tidak bagus. Jadi dia akan merembet ke semuanya. Kalau sudah kita tidak mengecewakan pelanggan, dia akan menarik pelanggan-pelanggan lain. Jadi jika sudah banyak orang yang tertarik ke usaha kita, itu ya yang pertama ya usaha kita semakin berkembang, usaha kita semakin maju. Nah, dan untuk laba ya tidak perlu dikhawatirkan lagi. Untuk laba kita akan cair dengan sendirinya kalau sudah usaha kita berkembang dan banyak pelanggan, maju lagi kan gitu. Jadi laba ke kita itu sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Kemudian output yang diharapkan yang pertama mempunyai banyak pelanggan, loyal, keuntungan yang meroket. Jadi keuntungannya kalau dunia elektronik sekarang tambah berkembang. Jadi bukan cuma elektronik yang berkembang,
kita itu maunya keuntungannya juga meroket, terpandang dalam pangsa pasar ya, kemudian mengurangi pengangguran, karena sekarang banyak orang-orang pengangguran, jadi kita bisa talangin. Jadi kalau sudah maju kita bisa membanyakkan asisten atau membanyakkan pelayan gitu. Jadi kegunaan program bisnis ini, pertama, turut meningkatkan wirausaha yang ada di Indonesia. Yang kedua, masyarakat tidak perlu pergi ke pusat kota untuk perbaikan komputer atau laptop. Jadi di Prajekan sudah disediakan. Jadi orang-orang Prajekan, orang Kelabang, Tapen, Wonosari, karena masih lebih dekat ke Prajekan, tidak perlu datang ke Bondowoso kota. Jadi cukup ke Prajekan saja. Kegunaan program juga mengurangi angka pengangguran. Kemudian tentang perusahaan ya, nama perusahaan yang ingin saya bangun itu nama perusahaannya adalah Andika Komputer. Kemudian nama pemiliknya saya sendiri dan di Irawan. Kemudian alamatnya Jalan Kelekean, RT-nya 36, RW-nya 15, 500 meter, Sempol, Desa Sempol, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, kode pos 68285. Kontak personnya bisa menghubungin di sini ya, 085 222 854 137 dengan email, dan di Irawan 650@gmail.com. Profil singkatnya untuk bisnis ini ya seperti yang tadi saya katakan di atas, bahwa Andika Komputer adalah bisnis yang bergerak di bidang elektronik, diantaranya komputer, laptop, printer, monitor, dan lain sebagainya lah. Intinya di bagian komputeran semuanya. Di situ bisa mengatasi servis, maintenance perangkat lunak maupun perangkat keras. Jadi jika ada di perangkat lunak ya ada yang trial atau ada yang butuh crack, bisa ke bisnis kami. Atau hardware-nya ada yang rusak, contoh kebakar atau tegangannya terlalu besar, tinggal bawa ke bisnis kami. Kemudian visi dari perusahaan kami menjadikan perusahaan maju yang mengedepankan kualitas, kepuasan pelanggan, dan mampu bersaing di dunia usaha. Misinya itu melayani dengan pelayanan yang ekstra, santun, bijak, dan kompeten. Jadi kita memperkerjakan orang itu yang kompeten di bidang elektronik komputer, printer, dan laptop. Ya, jadi kita kalau ndak kompeten di situ ya kita ndak ambil, kita menyaring juga sebagai sebagai yang pemilik. Saya juga itu menyaring orang-orang yang kompeten. Kemudian yang pertama, kami itu menyediakan produk yang berkualitas. Jadi produknya kami itu tidak KW, produknya kami itu berkualitas. Dalam perangkat tidak ada yang akalan. Jadi kita kalau ada yang rusak, seumpama komputer sudah ada yang rusak, kadang wirausaha yang lain itu kadang mengakali komputer itu. Ketika rusak diakalin saja. Jadi kalau akalan menurut saya itu tidak efisien. Karena kenapa? Akalan itu kadang merembet dengan yang lain. Contoh di keyboard ya, di keyboard di situ tidak bisa. Kadang orang memberi dengan lem tembak, itu lem karet. Jadi kalau sudah panas, keyboard panas, itu lem karet kan tidak bisa panas, jadi akan mencair dan akan kena ke motherboard. Dia akan semakin tambah parah itu kalau akalan menurut saya. Tapi saya tanyakan dulu ke pelanggan, mau diakalin atau tidak. Kalau budgetnya sedikit ya kita akalin saja, tapi pemakaiannya tidak akan lama. Kalau langsung diganti itu akan lama pemakaian, seperti itu. Memberikan garansi selama 1 bulan untuk pembelian unit dan perangkat. Jadi kalau membeli komputer, laptop di usaha kami, itu akan kami berikan garansi selama 1 bulan. Garansi pemakaian, bukan dalam garis kurung ya, bukan kelalaian dari pemilik. Jadi kalau kita sudah jual laptop contohnya dipakai 1 orang, nah di situ contoh chargernya dia kelamaan atau charger ke diesel. Laptop ini tidak bisa di-charger ke diesel. Karena kenapa? Tegangan diesel itu terlalu besar untuk sebuah laptop. Terlalu besar untuk sebuah laptop. Jadi
listrik itu tidak akan normal. Apalagi dieselnya itu kadang besar turun gitu, itu akan tidak normal kalau komputer. Itu namanya kelalaian oleh pengguna, jadi kita tidak mengatasi. Kalau laptop contoh dipakai langsung mati sendiri, itu masih kita kasih garansi atau kita kasih intinya dispensasi lah selama 1 bulan gitu, kita rawat dengan baik-baik, jika perlu diganti kita ganti, itu semuanya ditanggung kita. Saya sudah jelaskan tentang bisnis kita untuk pengertian manajemen keuangan, kemudian manajemen sumber daya, manajemen produksi, manajemen pemasaran. Nanti kita jelaskan setelah ini. Untuk manajemen pemasarannya, untuk peluangnya, kita itu yang pertama ada faktor internal, ada faktor eksternal. Yang pastinya kekuatan untuk faktor yang menjadi kekuatan kita di dalam faktor internal itu yang pertama pelayanan yang kompeten dan profesional. Kita itu menyediakan pelayanan yang kompeten dan profesional. Kemudian kita itu menyediakan produk yang berkualitas. Jadi kita itu menjual produk yang berkualitas, menyediakan garansi selama 1 bulan dengan catatan bukan kelalaian dari pengguna. Tempat tidak perlu datang ke pusat kota karena kita itu sudah ada di wilayah Perajukan, harga terjangkau dan kualitas pasti terjamin lah. Kemudian kelemahan dari faktor internal kita yaitu pertama banyak pesaing yang sudah terkenal di Bondowoso. Itu sudah terkenal banget gitu di Bondowoso. Kemudian dari kita itu masih keterbatasan dari SDM. Jadi orang yang mengelola bisnis ini masih saya, kemudian keluarga saya lah. Kemudian dari faktor eksternal itu di lingkungan kita itu banyak instansi pemerintah dan swasta yang bingung mencari reparasi komputer. Jadi lingkungan kita itu banyak. Jadi dari SMK Negeri Kuda, SMK Tapen, kemudian SMP Tapen, SMP 1 Tapen, terus ke utara. Itu semuanya bingung mau betulkan komputer dan laptop itu di mana. Jadi instansinya kita adakanlah usaha di Perajukan. Jadi dia tidak perlu bingung-bingung datang ke pusat kota, tidak perlu bingung-bingung datang ke Bondowoso, cukup ke Perajukan saja. Kan gitu ya. Kemudian tempat usahanya kita itu strategis, ada di pinggir jalan. Membangun kerjasama dengan pihak sekolah-sekolah terdekat. Di antaranya itu SMP 1 Perajukan, SMKN 1 Perajukan, kemudian SMP 2 Perajukan, SDN Sampel 3, kemudian SDN Sampel 1, SDN Sampel 2, dan sampai 4, SDN Sampel 4 juga kita sudah bekerja sama. Ancamannya bagi kita banyak pesaing yang sudah terkenal di Bondowoso, kurangnya kepercayaan pengguna seperti halnya. Ini biasanya kurangnya kepercayaan pengguna ini biasanya kita menjual komputer atau laptop. Awal di kita itu baik-baik saja, karena kan elektronik ya, biasa elektronik. Kalau orang mengerti itu ya paham seharusnya. Jadi kurang kepercayaan pengguna seperti hanya komputer itu di tangan kita itu baik-baik saja ketika sudah diserahkan ke orangnya, kemudian tidak baik. Komputernya itu malah ada yang rusak dan lain sebagainya, itu mengurangi kepercayaan terhadap kita. Submeting ya, itu instansi pemerintah dan swasta, masyarakat di Kabupaten Bondowoso. Targetnya itu masyarakat pengguna komputer dan laptop yang ada di daerah Bondowoso. Itu target kita, masyarakat pengguna komputer dan laptop yang ada di Bondowoso. Itu target kita. Positioning, kepuasan pelanggan jadi prioritas kami. Itu kepuasan pelanggan jadi prioritas kami. Permintaan untuk bulan Agustus itu 15, bulan September itu 25, bulan Oktober 35, November 50. Penawarannya ya dari penawaran pesaingnya itu, dari pesaing itu banyak tawaran. Kalau K2 komputer itu dari 30 sampai 40 unit, Sigit di Bondowoso itu 30 sampai 50 unit, Gozai komputer 15 sampai 20 unit, dan IS komputer 5 sampai 20 unit. Kalau di kita masih rendah-rendah saja, karena kita itu masih intinya meritis lah. Kita itu 20, bulan Agustus 20 unit, bulan September 30 unit, bulan Oktober masih 40 unit, November 55 unit. Rencana penjualan. Nah, rencana penjualan di bulan Agustus kita rencanakan sudah 10 unit terjual. Dan kita masih bertahap ya, dari sedikit-sedikit, nanti lama-lama sudah akan menjadi bukit kan gitu. Bulan Agustus 10 unit, bulan September 15
15 unit, terus bertingkat bulan Oktober 20 unit, November 25 unit, dan itu akan menjadi target kita untuk penjualan. Dan nanti akhirnya kita akan menargetkan 100 unit per bulan pasti, karena kita masih bertahap lah, tidak perlu tinggi-tinggi, yang rendah dulu kita atasin. Jika sudah bisa mengatasi yang rendah, kemudian kita akan bisa mengatasi yang lebih tinggi. Produk yang kita siapkan itu yang pertama ya komputer, yang kedua laptop, yang ketiga printer, dan yang keempat hardware printer, hardware komputer, hardware laptop, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang terakhir yang kita sediakan itu jasa servis, jasa maintenance atau jasa perbaikan lah, dan lain sebagainya. Itu harganya dari komputer itu biasanya berkisar sekitar 1.500.000 penjualannya. Laptop itu berkisar sekitar 2.400.000 tergantung spesifik. Kita sekitar 1 juta, merek Canon. Kalau Epson di atasnya, hardware itu 400.000, ada yang lebih ya, ada yang kurang. Jasa itu 50.000 untuk instalasi dan maintenance, itu 50.000. Jadi untuk merubah ya, contoh harus ganti hard disk, ya kita ambil berarti keduanya, berarti kita jual hardware dan jasa. Pendistribusian produk kami itu proses pendistribusian produk yang di komputer ya, membeli komputer, laptop, dan printer bekas ya, yang jelas bekas. Dan jika ada yang rusak diperbaiki, jika tidak ada yang rusak langsung kita maintenance saja ya. Dan dalam proses penjualannya kita itu Andika Komputer itu memberikan garansi pelanggan selama 1 bulan. Promosinya kalau advertising kami itu ada di brosur, poster, pamflet, dan media sosial. Media sosial kita menggunakan Facebook, kemudian WA, Instagram, dan ya itu sudah. Biasanya kita juga menggunakan blog. Sales promotion potongan harga 20% untuk jika ada potongan harga ya, jika ada promosi. Ada sales promotion lagi, laptop second service bergaransi, itu menjadi sales promotion. Public relation yang jadi relasinya kita itu reseller. Kita memberikan kepada orang yang menjadi reseller dari kita. Jadi kita memberikan ke orang yang ingin menjual laptop tersebut, yang masih ingin menjual laptop tersebut. Jadi kita kasih harga turun lah. Biasanya kita kasih harga 24, kita jual dengan harga 23. Jadi reseller itu bisa mengambil keuntungan 100.000. Di sini ada people atau yang berbelanja kami sendiri, saya sendiri, kemudian dengan ada anggota keluarga saya kan, menjualnya itu karyawan kita. Yang menjual itu karyawan. Kalau cuma menjual kan enak kan, itu komputer, laptop, meskipun bukan orang yang berpengalaman, kalau cuma menjual ya enak-enak saja. Tapi saya memang ambil yang profesional, masa cuma mau jadi karyawan saja gitu, tidak mau membantu untuk jasa. Nah gitu, jadi saya memang sediakan yang menjual itu karyawannya. Jadi kita ambil yang kompeten, yang memang jurusan komputer dan tahu tentang kehidupan komputer. Ya kalau proses kita mencari barang yang hendak dijual oleh masyarakat, bekas komputer, laptop ataupun printer, monitor kalau ada, kami beli barang tersebut sesuai keadaan. Yang jelas ya di bawah harga dari pasaran lah. Kalau pas ambil harga pasaran ya kita mau ambil keuntungan itu dari mana kan gitu. Jadi kita beli di bawah harga pasaran. Kemudian jika perlu perbaikan maka barang tersebut kita perbaiki. Kemudian setelah semuanya baik, kita baru pasarkan. Ketika sudah tester baik semua, ketika sudah di maintenance sudah baik, kita baru pasarkan. Kalau hardware itu kita pesan dari Surabaya karena barangnya terjangkau dan daripada di Jember ya. Kalau di Surabaya itu lebih terjangkau daripada di Jember, dan juga lebih murah di Surabaya. Dari Surabaya ke Bondowoso itu ongkirnya 59.000. Kalau dari Jember ke Bondowoso itu, kalau dari Surabaya ke Bondowoso itu ongkirnya 19.000. Kemudian dari Jember ke Bondowoso itu ongkirnya 9.000. Jadi cuma jarak 10.000, tapi ketika kita sudah ambil barang banyak, itu otomatis lebih murah dari yang di Surabaya tetap daripada yang di Jember. Meskipun jalan sendiri di Jember, tapi tetap lebih murah yang di Surabaya. Ketika ada yang membutuhkan untuk perbaikan komputer, akhirnya itu ketika sudah ada yang membutuhkan, jadi
laptop akan segera kami gantikan. Itu jadi contoh harddisk yang ingin dibeli, jadi harddisknya kita berikan, kita jual. Jika sudah sama-sama deal, maka penjual atau pelayan atau karyawan kami itu melayani transaksinya, yaitu memberikan barang kemudian diambilkan, kemudian kita mengambil uang. Kalau maintenance ya kita mengambil uang jasa gitu, upah, kita mengambil upah. Apa yang perlu kita siapkan untuk perusahaan usaha ini, yaitu pertama solder besar dan solder kecil. Solder besar tujuannya untuk solder alat-alat yang besar seperti membuka keyboard, kan sekarang keyboard tempel semua, kita menggunakan solder besar. Solder kecil untuk alat-alat yang kecil, biasanya seperti LVDS, kabel yang ke layar itu LVDS namanya, atau fleksibel. Kemudian blower ini penting. Jadi kan sudah ada perangkat di dalam motherboard seperti IC, seperti Tyrotex ya, itu rusak, jadi kita blower membukanya. Kalau pakai solder ya pasti kita kena ke yang lain. Kalau blower kita tinggal semprot saja, kita tinggal pakai sudah, disitu akan copot. Kita tinggal menggantikan saja. Ketika sudah kita taruh timah di dalamnya, tinggal blower lagi. Kita harus beli cleaner keyboard. Jadi kadang orang yang ada keyboardnya itu terkendala, ceket-ceket gitu, tapi bukan mati ya. Bedanya kalau keyboardnya mati itu ketika sudah ditekan itu mati total. Ada yang ketika ditekan itu ceket, nah itu ceket itu kan ada debu-debunya, jadi kita harus cleaner keyboard namanya. Yang kedua ada thermal paste, karena kalau tidak diberikan thermal paste, komputer itu akan overheating, akan kepanasan, jadi bisa terkendala ke prosesor dan lain sebagainya. Obeng lengkap ya, obeng pastinya lengkap jadi kita harus beli lengkap dari yang kecil sampai yang besar. Tisu yang harus kita siapkan, tisu dan kuas. Kemudian manajemen produksi ya, produksinya itu komputer, printer, hardware dan jasa. Ya, komputer atau laptop yang dijual yang merupakan laptop second berkualitas dengan 1 bulan garansi, itu pastinya. Demikian halnya sama seperti printer, itu sama seperti laptop dan komputer, itu barang bekas tapi berkualitas dengan 1 bulan garansi. Untuk hardware di sini ada yang second, ada yang baru, akan tetapi kami jual dengan tester terlebih dahulu. Jadi jika ingin harga yang lebih murah ya ambil second gitu. Kalau jasa di sini tidak berupa barang, di sini cuma sekedar servis dan maintenance dan ganti hardware jika ada yang mati. Itu jasa. Pendistribusian produk, kami mendistribusikan produk ke konsumen langsung, dan kadang-kadang kami memanfaatkan reseller untuk memasarkan. Ya, operasional, konsumen datang langsung ke reparasi kami jika ingin, dan kalau tidak ingin datang bisa via telepon atau menggunakan media sosial, chat apa terlebih dahulu gitu. Jadi jadi karyawan kami yang langsung ke tempat konsumen dengan catatan ada biaya tambahan, yaitu mungkin lah seperti biaya bensin, masa sepeda kita mau didorong kan gitu. Jika barang cocok, nah kita langsung transaksi. Kapasitas jual produk ya, untuk kapasitas produk kita bisa jual 1 unit tiap harinya, dan untuk perbaiki bisa mencapai 10 unit tiap harinya. Ini tergantung ya untuk kapasitasnya, ini tergantung pembeli. Jika banyak ya berarti kita itu akan memperoleh banyak unit, kita akan memperoleh banyak yang terjual dalam unit. Ini ya untuk pemasangan sarana penunjang, solder besar itu 150, blower itu 600, cleaner keyboard itu 150, thermal paste 50, obeng lengkap itu 100.000, kemudian tisu itu 10.000, adaptor cek harddisk, tisu dan kuas ini 10.000, kemudian adaptor cek harddisk ini 150, thinner 80.000, solasi bolak-balik dan hitam itu 20.000. Biaya total 1.310.000. Kemudian untuk biaya modal produk, biaya produk inilah tergantung komputer atau laptop yang hendak dijual oleh masyarakat. Tapi ya yang tentunya tetap di bawah pasaran ya. Sebagai perusahaan tidak bisa menebak sebelum ada barangnya. Untuk hardware kami inden dari Surabaya. Jadi hardware-nya itu kami inden dari Surabaya atau kita pesan dari Surabaya, kemudian dari Surabaya itu ngirim ke kami. Biaya umum usaha, gaji karyawan itu kita kasih 1.500.000. Nah, kita kasih 1 juta awal ya, 1 juta
itu tiap bulannya. Kemudian untuk 2 karyawan berarti 2 juta, tapi kami kasih 3 juta karena nanti kalau banyak lakunya kita akan kasih honor 1.500.000. Untuk tempat kita milik sendiri, jadi tidak perlu sewa dan lain sebagainya. Kemudian ini ada manajemen sumber daya yang ada struktur organisasi ya. Ketua bisnisnya itu saya sendiri, dan dilawan koordinator produk itu adik saya Yasin Abdullah dengan saya sendiri, yaitu koordinator produk yang mengecek produk, yang ngambil barang ya. Koordinator keuangan itu istri saya sendiri. Jadi udah langsung ke istri saya, salah keuangan. Nanti istri saya yang akan mengedarkan ke semua orang. Karyawan masih 1 orang, tapi masih proses pencarian, yaitu Lukman Hakim, anak dari paman saya. Selanjutnya itu ada perizinan. Perizinan itu kita sudah melaporkan ke kepala desa, dan setelah dari kepala desa kita sudah mendapat rekom dari desa untuk pengajuan ke kecamatan untuk mendapatkan surat izin usaha perdagangan SIUP. Ya, untuk manajemen keuangan, perlengkapan sarana penunjang ya seperti tadi solder, follower dan sebagainya kita siapkan itu 5 juta. Biaya modal produk itu 20 juta karena ambil barang-barang itu banyak ya, harus inden dan juga harus beli, harus kulakan ya. Kita kasih 20 juta atau mungkin lebih dari 20 juta. Untuk biaya umum usaha, biaya umumnya itu kita anggarkan 5 juta. Totalnya itu ada 30 juta. Untuk pembagian modal itu 30 juta itu modal sendiri, jadi tidak ada modal dari investor karena kita itu tidak punya investor. Biaya produk per unit, komputer itu 1 juta, laptop itu 1.900.000. Ini belinya ya, kulakannya. Jadi printer itu 700.000, hardware itu 300.000, kalau jasa 0. Dan kita coba berbekal tenaga kalau jasa. Harga jual produk komputer itu 1.500.000, laptop 2.400.000 kalau harga jualnya ya. Printer 1 juta jika merek Canon. Kemudian hardware itu 400.000, jasa 50.000 per servis. Kemudian keuntungannya ya, komputer 1 unit itu, 1 unit contoh terjual dalam 1 hari 1 unit 1.500.000 dikurangin 1 juta harga ambilnya tadi, kemudian sisanya itu 500.000, berarti jasa berarti keuntungan ke kita itu 100.000, 500.000, salah. Laptop biasanya 2 unit dalam perharinya itu harga 2.400.000 kurangin 1.900.000, itu sisanya kan 500.000 kali 2 kan 2 unit jadi 1 juta. Jadi total semua ya, dari printer 1 unit, hardware 2 unit, kemudian jasanya 5 kali. Jadi keuntungan total itu 2.250.000 per hari kalau lancar. Kalau tidak lancar ya kadang kurang, kadang lebih kan gitu. Kita itu tidak nentu. Jadi analisis kelayakan usaha, total keuntungan kurangi biaya umum. Keuntungannya tiap bulan itu dapat 56.250.000 dikurangin biaya umum tiap bulannya itu 3 juta, sisanya itu 53.250. Biaya ini tidak mau telak bersih karena kadang di pertengahan bulan ada perangkat yang kosong, jadi harus inden lagi dari Surabaya. Jadi di pertengahan bulan kadang kita kekurangan stok, habis gitu, jadi kita harus inden lagi dari Surabaya. Periode pengembalian modal, total biaya modal pertama dibagi total keuntungan bersih 30 juta dibagi 53.250. Jadi 1 bulan atau 2 bulan itu kita sudah tertutup biaya modal kita. Melihat periode pembelian modal hanya jangka 1 bulan sampai 2 bulan dengan perkiraan penjualan minimal 1 unit komputer, 2 laptop, 1 printer dan 2 hardware, 5 jasa prakarya, maka bisnis ini sangat dinyatakan layak untuk dijalankan. Untuk kesimpulannya ya, jadi Andika Komputer ini adalah bisnis yang bergerak di dunia servis, maintenance, jual beli alat elektronik seperti laptop, komputer, dan printer. Bisnis ini lokasinya jauh dari keramaian kota dan jauh dari pesaing lainnya, jadi ada di Placekan. Kalau keramaian kota ya dekat, maksudnya dari keramaian kota induk lah. Tujuan dari bisnis ini adalah tidak mengecewakan pelanggan sehingga mendapat penilaian sempurna dan bisa menarik pelanggan lain. Harapan yang ingin dicapai adalah loyal, keuntungan yang meroket, terpandang dalam pangsa pasar, mengurangi pengangguran. Kemudian
Untuk sarannya, alangkah baiknya kita turut membantu perekonomian Indonesia dengan menjadi seorang wirausaha. Daripada kita menjadi pekerja, lebih baik kita menjadi seorang wirausaha. Ada kelebihan tertentu dalam wirausaha yang tidak akan dimiliki oleh orang pekerja. Sekian presentasi dari bisnis kami. Semoga ada investor yang masuk dan semoga mendapatkan predikat yang baik dari Ibu dosen. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.